Kalian tahu musuhnya Spider-Man yang memakai kostum hijau? Ya, Green Goblin. Impressive! Siapa lagi penjahat yang identik dengan warna hijau? Loki, Dr. Doom, atau Plankton? Beberapa komik atau cerita kartun menampilkan penjahat dengan warna hijau. It's the real Flying Dutchman! Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita punya penjahat dengan warna hijau? Kita juga memiliki satu penjahat dengan warna hijau, yaitu kolor hijau. Bukan cerita fiksi, bukan adaptasi komik atau kartun, tapi ini real dalam dunia nyata. Kolor hijau ini menjadi teror di awal tahun 2000-an. Sebenarnya, siapa sosok kolor hijau? Apakah ia dari golongan jin, siluman, atau manusia yang memiliki perjanjian dengan iblis? Oh, that'll do just fine. Lalu berubah bentuk. Mari kita bahas. Kolor hijau sempat menjadi teror di Indonesia di awal tahun 2000-an. Makhluk ini datang pada malam hari, menyelinap ke rumah secara diam-diam, dan bisa sampai memperkosa wanita penghuni rumah. Tiap malam, warga yang lingkungannya sempat diisukan ada kolor hijau menjadi resah. Bahkan ketukan pintu di malam hari menjadi hal yang sangat menakutkan. Fenomena misterius ini berawal dari peristiwa perampokan dan pemerkosaan yang terjadi di Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat pada 20 Oktober 2003. Saat itu rumah salah satu warga disantroni perampok. Pelaku melancarkan aksinya pada pukul 10:30 malam dan secara kebetulan hanya memakai kolor berwarna hijau. Pelaku mengobrak-abrik rumah korban untuk mencari harta yang bisa diambil. Kejamnya lagi, pelaku sempat memperkosa korban yang tak berdaya. Istri, orang tua, dan anak saya tidak bisa teriak, ungkap suami korban. Apalagi pelaku juga menodongkan golok ke leher korban. Menariknya, barang hasil rampasan berupa kalung emas seberat 10 gram dan liontin yang diambil dari leher korban ditelan pelaku. Hal itu dilakukan lantaran pelaku tidak membawa kantong dan tidak memakai celana. Suami korban bercerita menurut pengakuan istri bahwa pelaku hanya memakai sempak atau kolor berwarna hijau. Para warga berupaya mengantisipasi teror kolor hijau dengan ronda bergiliran setiap malam. Tak hanya itu, antisipasi yang berbau agama sampai mistis juga dilakukan. Salah satunya dengan memasang penangkal yang terbuat dari potongan bambu dan daun kelor yang dipasang di pintu masuk rumah. Isu kolor hijau yang sensitif ini juga dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Misalnya ada seorang ibu rumah tangga yang mengaku nyaris diperkosa oleh kolor hijau. Ia mengaku melihat wajah kolor hijau seperti siluman jelek, tubuhnya bulat, perutnya besar, telinganya panjang, dan mulutnya monyong seperti babi. Namun cerita tersebut bohong dan merupakan karangan belaka. Ada juga yang hampir mengaku diperkosa oleh kolor hijau. Dan ternyata itu hanya karangan dikarenakan suaminya yang sudah sebulan tidak bekerja. Setelah 10 tahun berlalu, akhirnya polisi berhasil mengungkap sosok misterius dari kolor hijau. Akhirnya masyarakat bisa bernafas lega dari teror kolor hijau. Kepolisian Resor Kota Probolinggo, Jawa Timur berhasil menangkap kolor hijau. Pelaku bernama Bu Asir Nurkotip, umur 50 tahun. Warga Desa Pesangit Lor, Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Di rumahnya Kamis 30 Januari 2014. Setelah salah satu korbannya mengenali wajah pelaku dari sketsa yang dibuat polisi. Kolor hijau ditangkap setelah anggota polisi menyamar sebagai pasien.
Setelah mencocokkan sidik jari yang menempel di botol air pemberian Buasir kepada anggota polisi tersebut, ternyata sidik jarinya cocok dengan yang ditemukan polisi dalam kasus pemerkosaan oleh kolor hijau beberapa waktu yang lalu. Selain itu, polisi juga melacak pelaku setelah ponsel milik korban ternyata masih aktif dan dipegang oleh Buasir. Dari situlah polisi melakukan penangkapan. Sepertinya pelaku kolor hijau ini berprofesi sebagai dukun, kalau dilihat dari proses penangkapan oleh polisi. Pada awalnya diketahui ada 5 lokasi tindak kejahatan pencurian dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Namun setelah pemeriksaan selama 5 hari, terungkap bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan di 31 lokasi yang berbeda. Bahkan terakhir, pelaku mengakui setelah melakukan kejahatan di 41 lokasi yang berbeda. Kapolresta Probolinggo AKBP Iwan Setiawan mengatakan, Polres Kabupaten Probolinggo mendapat 27 laporan dari para korban di 2 daerah di kota dan Kabupaten Probolinggo. Buasir dibawa ke Polda Jawa Timur di Surabaya karena kuat dugaan tersangka juga melakukan kejahatan di 2 wilayah hukum Polres Kota Probolinggo dan Polres Probolinggo. Tersangka diduga mengalami kelainan seks. Pihak kepolisian yakin masih banyak korban yang belum melapor. Ketagihan atau gimana, Pak? Bingungnya saya itu, kenapa saya kok bisa begini terus. Gitu. Selalu nafsu gitu, Pak? Iya, Kalau Ya, sudah ada. melakukan merasa puas atau gimana? tidak ada yang puas, Oh, belum puas, Pak? tidak ada. Putri sulung Buasir yang berinisial SA menjelaskan ayahnya memiliki 3 pekerjaan yang berbeda, yaitu penggiling padi atau jagung, produksi pupuk kandang, dan syuting video hajatan. SA menjelaskan kalau setiap malam ayahnya sering keluar dengan izin syuting video. Usaha syuting video ini sudah berlangsung selama 6 tahun. Buasir mengaku dalam menjalankan aksinya ia selalu membawa jimat, celurit, dan batu hijau. Jimat digunakan untuk mendukung ilmu hitamnya dalam beraksi supaya penghuni rumah tertidur pulas. Sedangkan batu hijau berfungsi agar teriakan korban yang diperkosanya tidak terdengar oleh orang lain. Buasir menjelaskan sebelum masuk ke rumah korban dia membaca mantra, lalu mengelilingi rumah korban 1 kali agar penghuni rumah tertidur. Setelah itu dia masuk melalui pintu rumah korban dengan bebas. Setelah melakukan ritual, kolor hijau mencuri barang berupa HP, uang, dan laptop. Lalu membopong wanita untuk kemudian diperkosa di sawah atau di luar rumah. Setelah itu kolor hijau meninggalkannya begitu saja. Kolor hijau meletakkan batu di tubuh korban sehingga teriakan korban tidak didengar oleh siapapun. Polisi menjelaskan sebelum melakukan aksinya, kolor hijau melakukan pengintaian rumah korban selama 2 hari. Jika rumahnya dekat, ia naik sepeda. Jika rumahnya jauh, ia naik ojek. Karena perbuatannya, Buasir dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan memaksa perempuan bersetubuh di luar nikah dan terancam 16 tahun hukuman penjara. Beberapa tahun sudah berlalu, masih saja ada orang yang mengatasnamakan kolor hijau demi melancarkan aksi jahatnya. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus kolor hijau adalah tidak ada satupun kejahatan di dunia ini yang pelakunya makhluk gaib, entah itu jin dan lain-lain. Semuanya pasti perbuatan manusia, dari pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Kita sebagai manusia harus bisa berpikir logis dalam menghadapi segala situasi. Demikian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Pastikan kalian subscribe dan share video kami supaya kami lebih semangat untuk membahas hal-hal yang lainnya. Terima kasih.